yang itu sudah ada di dalam Qadimah Qanun Al-Asasi Al-Qanun Al-Asasi di Jamiyatin Nahdlatul Ulama ingkang dipun susun dening Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari. Yang pada intinya ada kita sepakat bahwa di dalam berislam itu ada kalimat yang mengikat kita, dihunika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi problem kita adalah bahwa sama-sama menuhankan Allah sebagai Tuhan, tetapi memahami Allah itu beda. Sehingga sangat mungkin dari perbedaan di dalam masalah etikot itu, kita ngucap sama-sama ngucap la ilaha illallah, tetapi Allah yang dimaksud itu tidak sama. Nah, bagian daripada kita berjamiah di dalam Nahdlatul Ulama adalah meluruskan etikot itu. Apa yang perlu kita pahami dalam Qanun Al-Asasi itu ada tiga kriteria. Kalau di dalam masalah etikot kita itu mengikuti akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian manhaj akidahnya ini diarani Asy'ari ya. Yang kedua adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kemudian manhaj akidahnya itu disebut dengan Al-Maturidiyah. Pertanyaannya di luar ini lebih surga atau beda? Wallahu a'lam. Karena yang bisa menjamin kriteria sebagai firqatun najiyah yang disebutkan dalam hadis taftariqu ummati, bahwa umat ikan Nabi itu akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang selamat niku adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dikriteriakan, dibatasi siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang di dalam masalah etikot akidah niku derek deting Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa keistimewaan akidah ini? Jadi karena waktunya 10 menit, kalau cepat mawon. Keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu, tanzih mutlak. Tanzih mutlak itu artinya kita menafikan seluruh hal yang tidak pantas bagi Allah untuk ditetapkan kepada Allah. Kita dalam berakidah itu mendahulukan, mensucikan dulu dibandingkan menetapkan sifat bagi Allah. Kadang kalau kita menetapkan sifat bagi Allah itu berat, kriterianya berat. Tapi kalau tanzih itu cukup menggunakan ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi ayat laisa kamitslihi syai' itu pun kalimatun jami'ah. Lafaz kalimat mengumpulkan seluruh bagian mentanzih Gusti Allah. Yang pada ininya kedua mau kitab pun Imam Syali Cenah itu ngarang kitab Asman itu Akidah itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan orang itu belajar akidah 20 tahun, 50 tahun dengan kita berpuluh-puluh jilid, itu intinya cuma satu. Intinya adalah suatu perkataan sing Allah itu ngeten, merujuk pada perkataan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa Allah itu kullu ma khatara dibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terkentek di dalam hati kita maka Allah berbeda dengan itu. Ini adalah akidah tanzih Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Bedanya apa dengan akidah yang lain? Karena ideologi itu adalah karakteristiknya. Makna ideologi bagi suatu organisasi adalah ideologi itu akan menjadi nilai, menjadi pembeda dengan organisasi lain, dengan organisasi di luar NU. Karena itu ketika kita derek tentang akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, maka kita sudah nyekal dalam suatu perkataan yang sepakati oleh para ulama akidah Sunnah, wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik.
apa yang terbesit dalam hati kita, Allah pasti beda dengan itu. Sangat jauh dengan akidah salafi wahabi yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim, Allah itu bertempat, Allah itu punya tangan, Allah punya mata, Allah punya bokong, Allah punya paha. Ini sedolan ada. Pun itu dalam masalah akidah. Yang kedua dalam masalah furu' kita dalam konon alasasi kita niku mugemi datang madhab. Madhab yang paling tua itu adalah madhab Imam Abu Hanifah Nu'man, madhabnya disebut madhab Hanafi. Madhab yang kedua disusun oleh Imam Malik bin Anas, madhab fikihnya disebut dengan madhab Maliki. Yang ketiga Nabi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhabnya disebut madhab Asy-Syafi'i. Yang keempat Ahmad bin Hambal, madhabnya disebut madhab Hambali. Kenapa kita mengikuti mazhabul arba'ah di dalam fikih? Karena NU niku mengugemi bahwa tidak boleh ada klaim kebenaran tunggal. Artosipun contohnya wong sing kunut niku ya bisa bener, neng sing ora kunut ya bisa salah, dan sebaliknya. Wong sing memahami bahwa senggolan dengan perempuan batal dengan yang tidak batal ya bisa benar-benar, bisa salah satu benar atau bisa benar kedua-duanya. Artinya ketika ada aqwalun fi, banyak pendapat di situ, tidak ada kebenaran tunggal. Artosipun ketika tidak ada kebenaran tunggal, maka kita wonten tasamuh, wonten toleransi dalam masalah nopo turu. Yang ketiga dalam konon al-asasi niku wonten bagian yang ketiga itu adalah aspek tasawuf. Tasawuf kita niku nderek dateng tasawuf yang sampun dibabat alas dengan para fuqaha. Terus tasawuf niku banyak tipe kan ini. Tipe yang diadopsi dalam konon al-asasi niku adalah tasawufnya yang mengikuti Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dengan beliau Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Pertanyaannya kenapa dua ini? Padahal banyak ulama tasawuf yang lain. Karena tasawuf yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama itu adalah tasawuf yang mutasyarrih, tasawuf yang menekankan pada syariat tanpa kita menyalahkan jenis-jenis tasawuf yang lain. Misalkan tasawuf yang kecenderungannya datang hakikat, misal tasawuf al-halaj, tasawuf siti jenar, itu ya tasawuf, tetapi itu adalah tasawuf sing tidak mutasyarrih, tasawuf yang tidak dibabat alas, diikuti awalnya tidak didesain oleh para ulama-ulama ahli fikih. Adapun Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ahli fikih sebelum beliau terjun di dalam dunia tasawuf. Ini waktunya sih udah berapa menit? 1 menit lagi. Kemudian tasawuf Abul Qasim Al-Junaid itu ahli fikih, alimun faqih zamani. Dan banyak ulama ahli fikih lain yang di akhir masa hidupnya beliau terjun di dalam bidang tasawuf. Ada sehingga kalau sulit 3 pilar ideologi kita. Ideologi itu maknanya adalah sebagai arah kita dalam berorganisasi. Ideologi itu nanti akan menjadi nilai identitas kita. Ideologi itu bahkan akan menjadi metode kita di dalam menyelesaikan konflik organisasi. Jadi bagaimana kita berorganisasi? Jika kita mengacu kepada konon al-asasi, kita menggunakan tiga platform tadi. Akidah kita mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Fikih furu' kita mengikuti mazhabul arba'ah yang tidak ada klaim kebenaran tunggal di situ. Yang ketiga kita menggunakan tasawuf yang dirintis oleh para ulama fikih. Tasawuf mutasyarrih, tasawuf yang didasarkan pada syariat tanpa menyalahkan kepada tasawuf yang di luar yang kecenderungannya kepada hakikat. Nah ini nek gulung ngasikam bahas itu tentang MBC. Terus itu eling-eling ya. Kita berorganisasi dengan ulama dari PBNU sampai tingkat ranting
Gimana nih wow, ini yang menjadi ciri kita, karakteristik kita, nilai kita, memandu kita di dalam menggerakkan organisasi mulai dari tataran fikih pemikiran maupun di dalam harokah pergerakan. Kelas waktu nih 10 menit, disiplin ya, harus disiplin. Nah, dan jika nanti ada pertanyaan itu pentingnya jadi 10 menit ke 10 jam gitu. Nah, apalagi ini masalah zaman media massa, media sosial ini luar biasa babatan masalah akidah di dalam masalah furu ya semuanya ini. Maka penting kita untuk berdialog nanti. Pun nanti saya ngulang, nanti dilanjutkan ketemu materi berikutnya dan nanti ada dialog.